Hey you, what's up bro? Kembali lagi bersama gua Ibnu Abasi dan video kali ini gua bakal sedikit bahas tentang pengalaman gua make Poco M3 di tahun 2021 ini. Gak butuh waktu lama gua bisa nilai tentang kualitas HP ini cuy. Dan bisa gua bilang HP ini worth it di semua lini kecuali kameranya. Eits, tapi ada solusinya. Pertama gua bahas dari segi desainnya dulu ya. Yang mana ini ngebuat gua penasaran pas saat mau belinya cuy. Karena Poco M3 terkesan punya bahasa desain yang beda dari seri Xiaomi lainnya. Terlebih lagi backdoornya ini hampir ngenipu gua. Karena pada awalnya pas gua lihat dari jauh, gua kira ini pakai backdoor leather atau kulit. Ya semacam LG G4 dulu. Nggak taunya pas gue pegang ternyata ini bahannya pakai bahan plastik. But not bad lah. Bahkan ini gue lebih suka yang bertekstur kayak gini. Karena enak aja gitu pas dipegang-pegang. Anjay. Nah overall gue suka bagian desain dari Poco M3 ini. Kecuali tulisan Poco yang buset gede banget kayak dosa gue. Asli dah, ini Xiaomi maksudnya apa ya? Biar orang-orang pada tahu gitu kalau gue make HP Poco. Itu pendapat gue pribadi sih. Kalau lu gimana? Nah, kalau lu adalah tipe pengguna yang suka sama hal-hal yang besar dan kuat, gue rasa Poco M3 ini cocok buat lu sih cuy. Ukuran layar besar sekitar 6,53 inch, IPS LCD, dan proteksi layar yang kuat banget. Buatan Corning Gorilla Glass 3. Kecerahan layarnya juga cukup bagus cuy saat di bawah terik matahari. Masih kelihatan lah walau agak samar-samar. Nggak kayak dia yang samar-samar malah hilang nggak kelihatan. Anjay. Nah kualitasnya sendiri udah cukup lah untuk harian. Tapi kalau lu berharap experience yang lebih, gua rasa nggak ada di HP ini. Karena jujur aja layarnya belum mendukung refresh rate yang tinggi. Nggak cuma itu, Poco M3 juga punya chipset yang lumayan powerful loh. Ditenagai octa-core Snapdragon 662 11 nanometer dan GPU Adreno 610 udah bisa ngebuat gua nyaman seharian bareng Poco M3 ini. Ya karena gua juga bukan tipe gamer kelas akut. Palingan ya cuman main game-game tipis doang sih. Jadi nggak ada masalah dengan chipset ini. Jadi kalau cuma buat mainin sosmed semisal Instagram atau cuma sekedar balesin chat doang, gua rasa Poco lebih dari cukup. Selain itu, Poco M3 ini juga punya banyak varian RAM dan storage, mulai dari 4/64 GB, 4/128 GB, 6/64 GB, dan 6/128 GB. Dan sudah make UFS 2.1 di 64 GB dan 2.2 di 128 GB. Dan sekarang gua bakal bahas tentang segi kameranya yang menurut gua rada absurd sih. Kok bisa bang? Ya gua mau jujur aja dah sama lulu pada. Kalau kamera Poco M3 ini nggak bisa ngebuat gua puas banget tentang hasilnya. Bahkan lebih ke kecewa sih. Why? Karena dengan spek yang cukup menjanjikan, yaitu triple kamera dengan lensa utama 48 megapiksel f1.8, kemudian lensa makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara kamera depannya hanya menggunakan kamera 8 megapiksel f2.1. Nah yang jadi masalah itu menurut gua adalah hasilnya. Buset, ini HP kok kameranya begini ya hasilnya. Warnanya tuh warming banget menurut gua dan juga ketajamannya yang kurang bet cuy, asli dah. Nah videonya juga kurang joss sih menurut gua. Ini kayak kurang tajam dan warnanya cenderung oversaturated. Ditambah lagi videonya mentok di 1080 30 fps tanpa stabilizer.
Oke teman, ini adalah hasil dari kamera depan Poco M3 yang menurut gua ini underrated sih. Karena dengan harga yang serupa dengan Poco M3 ini masih ada kamera depan yang lebih bagus sih. Itu untuk keluhan gua ya di Poco M3 ini, terutama kamera depannya. Kamera belakangnya juga sih sebenarnya, cuman ya kalian bisa akalin dengan Google Kamera. Nah, untuk solusinya agar kamera di Poco M3 lu bisa maksimal di segala kondisi, lu bisa pakein Gcam config setan yang pernah gua bikin. Linknya bakal gua taruh di pojok kanan atas video ini. Jadi silahkan lu tonton setelah nonton reviewnya ini. Dan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Poco M3 dibekali dengan baterai sebesar 6000 mAh yang udah support fast charging 18 watt. Dan alhasil baterainya juga bisa memenuhi kebutuhan harian gua yang cukup berat. Bahkan kadang masih tersisa sampai esok harinya. Sementara kelebihan lain dari Poco M3 ini yaitu sudah menggunakan dual speaker stereo, infrared blaster, USB Type-C 2.0, fingerprint di bagian tombol power, dan Bluetooth versi 5.0. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil sejak menggunakan Poco M3 ini adalah HP ini sudah masuk kategori killer di range harga di bawah 2 juta. Walau masih ada sektor yang kurang, tapi overall beberapa kelebihan yang ada di Poco M3 ini bisa menutupi kekurangannya. Anjay. Gue Ibnu Abasi dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Goodbye.